menjelaskan tentang siklus dan ekosistem dapat 500.000. Let's go! Enam orang pertama yang menjelaskan tentang siklus dan ekosistem dapat 500.000. Let's go! Guys, ada orang guys! Kak, namanya siapa kak? Filza Aziza. Mau ikut challenge 6 orang pertama yang menjelaskan tentang siklus dan ekosistem dapat 500.000 kak? Boleh. Let's go! Karbon dan oksigen adalah gas yang sangat erat kaitannya dengan hidup kita. Karbon merupakan unsur kimia yang tersusun atas suatu atom karbon dengan simbol C dan 2 atom oksigen. Sementara itu, oksigen adalah unsur kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen. Oksigen merupakan gas yang membentuk 21% dari atmosfer bumi. Oksigen adalah zat yang dihasilkan oleh tumbuhan dari adanya proses fotosintesis. Siklus oksigen adalah salah satu siklus biokimia di mana proses ini membentuk siklus yang melibatkan biosfer atau lingkungan hidup, litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Siklus ini menggambarkan proses pertukaran dari oksigen dalam bentuk gas O2 yang terdapat di atmosfer dan oksigen yang terikat secara kimia dalam CO2, H2O, dan dari bahan-bahan organik lainnya. Terdapat beberapa komponen yang berperan dalam siklus oksigen, di antaranya tanaman, air, dan organisme. Tanaman dapat menggunakan bantuan sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, pada oksigen dalam air yang berguna untuk mendukung kehidupan akuatik di dalamnya. Terakhir adalah pada organisme. Organisme menggunakan oksigen dalam berbagai bentuk. Mereka berperan dalam siklus, dimulai dengan karbon dioksida di atmosfer, kemudian tanaman menerima dan menggabungkan air dengan air, setelah itu dibuat molekul gula dan oksigen. Melalui proses metabolisme organisme seperti hewan atau manusia, molekul gula dan udara digunakan dan terurai kemudian menjadi karbon dioksida kembali. Ekosistem darat merupakan ekosistem, yakni interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Manfaat ekosistem darat yang pertama yaitu sebagai habitat berbagai jenis makhluk hidup, kemudian penyedia berbagai macam kebutuhan, dan penyedia lahan perkebunan dan pertanian. Ciri-ciri ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luar. Yang ketiga, jenis hewan dan juga tumbuhan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Kak, namanya siapa? Lebih kalian ke barat. Mau ikut challenge 6 orang pertama yang menjelaskan tentang siklus dan ekosistem dapat 500.000. Boleh. Go! Pas dulu aja. Jadi, pengertian siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Peran fosfor dalam kehidupan yang pertama menjadi sumber energi, membentuk membran sel, penyokong tulang dan gigi hewan, membentuk bakteri fotosintesis, dan gagang guna menghasilkan oksigen. Dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Yang pertama, penggunaan pupuk eutrofikasi buatan dapat meningkatkan tingkat fosfor dalam tanah. Namun, sering menggunakan pupuk juga akan mengurangi kesuburan tanah, yaitu mikroorganisme juga bisa mati dan berbahaya. Ketika hanyut di aliran air terdekat, akan berbahaya bagi kehidupan akuatik. Kemudian, tahapan siklus fosfor. Terdapat 2 bentuk fosfor di alam. Yang pertama, fosfat anorganik terdapat pada air dan tanah. Sedangkan senyawa fosfat organik terdapat di tumbuhan dan hewan. Tahap-tahap siklus fosfor. Jadi, fosfor ini terdapat dalam bebatuan gunung. Nah, ketika air hujan terjadi, maka fosfat di dalam batuan itu mengalami pelapukan. Nah, pelapukan batuan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada di bawah aliran air dan ada dalam tanah. Di bawah aliran air, fosfat larut dalam air dan diserap fosfat oleh bebatuan. Sedangkan fosfat yang berada dalam tanah, tumbuhan akan mengambil fosfat tersebut, yaitu senyawa anorganik. Senyawa anorganik diubah menjadi organik. Kemudian hewan tersebut akan memakan senyawa organik dari dalam fosfat. Dan ketika tumbuhan dan hewan itu mati, maka akan diuraikan oleh jamur. Kemudian fosfat organik tersebut akan berubah menjadi anorganik dan kembali ke dalam air dan diserap oleh bebatuan. Ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria merupakan ekosistem peralihan antara air laut dan juga air sungai.
Nah, kondisi estuaria dipengaruhi oleh karakter sungai yang membentuknya, banyaknya air tawar dan sedimentasi yang dibawanya, maupun oleh karakter lautan di sisi lain, pasang surut, pola gelombang, kadar garam, dan lain-lain. Nah, jadi ekosistem estuaria ciri-cirinya yaitu yang pertama, ditemukannya pada pertemuan antara sungai atau aliran air tawar atau laut. Yang kedua, salinitas atau kadar garam berada pada kisaran 5 ppm hingga 25 ppm. Yang ketiga, ditemukannya tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuhan tingkat tinggi strukturnya sangat berbeda dengan alga. Yang keempat, dapat menjadi sangat kotor akibat adanya sampah yang mengalir melalui sungai-sungai. Yang kelima, ombak cukup kuat akibat berada di pesisir yang tidak jauh dari pesisir. Nah, penetrasi cahaya yang sangat tinggi karena berada pada zona fotik dan umumnya masing-masing di dalam zona litoral 0 sampai 200 meter. Dan terakhir, tumbuhan pohon yang termodifikasi khusus untuk dapat hidup di lingkungan bergaram dan berair dengan terpaan ombak yang rutin. Komponen biotik seperti seagrass atau rumput laut, mangrove, pepohonan bakau, kayu api, fauna seperti duyung dugong, bulu babi, kepiting, udang, penyu, dan burung-burung pada pohon mangrove. Yang terakhir, buaya. Fungsi dan manfaat. Yang pertama, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang kedua, ekosistem padang lamun, yaitu sebagai tempat makan, bertelur, persembunyian dari predator. Yang ketiga, mengurangi energi ombak ke pesisir atau mangrove. Yang keempat, tempat rekreasi dan pariwisata. Nah, untuk fauna yaitu pohon bakau, pohon kayu api, pohon bogem, dan pohon lamun. Kak, namanya siapa kak? Epi. Mau ikut challenge 6 orang pertama yang menjelaskan tentang siklus dan ekosistem dapat 500.000 kak? Boleh. Let's go! Ekosistem pantai. Pengertian ekosistem pantai. Ekosistem pantai adalah kumpulan dari komponen biotik maupun abiotik. Nah, di mana komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup dan abiotik yang tak hidup. Ekosistem pantai disebut juga dengan ekosistem darat. Hal ini dikarenakan ekosistem pantai diartikan sebagai ekosistem yang terdiri atas sebuah kesatuan antara komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, serta saling mempengaruhi dan terbentuknya sebuah aliran energi. Berikut adalah jenis-jenis ekosistem pantai. Yang pertama, ekosistem pantai batu. Ekosistem pantai batu merupakan jenis ekosistem yang memiliki banyak bongkahan batu, baik yang besar maupun yang kecil. Yang kedua, ekosistem pantai lumpur. Ekosistem pantai lumpur merupakan jenis ekosistem yang terbentuk dari pertemuan endapan lumpur-lumpur sungai. Yang ketiga, ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir merupakan ekosistem yang berada di pesisir pantai dengan hamparan pasir. Selanjutnya, yang keempat adalah ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di daerah paling dalam atau palung laut. Ekosistem ini tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Organisme yang hidup di dalam ekosistem ini adalah predator dan ikan yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Kelima, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terdapat di laut dangkal yang jernih. Banyak organisme yang hidup di ekosistem ini, antara lain terumbu karang, hewan spons, maluska, bintang laut, ikan, dan juga ganggang. Yang keenam, ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Di ekosistem estuari terdapat ekosistem yang khas, yaitu ekosistem padang lamun dan juga ekosistem hutan mangrove. Kita kembali ke manfaatnya. Manfaat ekosistem pantai sebagai lokasi tambak garam, yang kedua itu sebagai lokasi pertanian pasang surut, yang ketiga itu sebagai wilayah perkebunan kelapa dan juga pisang, yang keempat sebagai tempat objek wisata, dan yang kelima menghasilkan cenderamata khas pantai. Komponen dan juga ciri-ciri. Ciri-ciri ekosistem pantai. Yang pertama, adanya garis pantai permanen yang terjaga dengan baik, yaitu wilayah laut yang berbatasan dengan daratan. Yang kedua, terdapat kawasan ekosistem mangrove dengan jumlah ideal 30% dari jumlah total luas pesisir. Yang ketiga, terdapat pola usaha budidaya jenis air payau dengan berpegang pada wilayah lingkungan yang baik. Yang keempat, pencemaran pantai dapat dikendalikan secara baik dengan metode alamiah atau dengan campuran tangan manusia. Dan yang kelima, pantai berperan sebagai rumah yang baik bagi makhluk hidup dan bisa menjadi sumber penghidupan bagi manusia di sekitarnya. Komponen ekosistem pantai. Yang pertama, komponen abiotik merupakan
benda yang tidak hidup. Yang kedua, komponen biotik yang merupakan kumpulan makhluk hidup. Yang ketiga adalah komponen produsen seperti misalnya alga laut, lamun, bakau, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat, komponen konsumen, misalnya kerang, ikan, udang, dan masih banyak lagi. Yang kelima, komponen pengurai, yaitu dekomposer, misalnya virus, jamur, dan bakteri. Selesai. Ya, campak. Siklus belerang. Kaget. Yang pertama, tahapan siklus belerang. Yang pertama, unsur sulfur itu berada di atmosfer. Sulfur terbawa oleh air hujan, lalu sulfur akan masuk ke dalam rantai makanan, dan yang terakhir adalah sulfur direduksi oleh bakteri. Kita masuk ke manfaat. Manfaat dari siklus belerang. Yang pertama, untuk membantu pembentukan hijau daun, meningkatkan kandungan protein dan vitamin di tanaman. Yang kedua, membantu pembentukan zat gula. Dan yang ketiga, sulfur dapat memperbaiki warna, aroma, dan struktur tanaman, mengurangi penyimpangan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kita ke pengertian. Secara singkat, pengertian dari daur sulfur atau belerang adalah jenis daur biokimia yang menjaga keseimbangan unsur sulfur di alam. Sulfur merupakan salah satu unsur penyusun protein. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya bisa dilihat dari sini dan juga penjelasannya dari sini. Terima kasih. Kakak, namanya siapa? Harga Zakwan. Mau ikut challenge 6 orang pertama yang menjelaskan tentang siklus dan ekosistem dapat 500.000. Boleh. Let's go! Siklus nitrogen. Daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Di atmosfer, nitrogen bebas dapat bereaksi dengan hidrogen dan oksigen dengan bantuan kilat. Melalui air hujan, nitrogen akan terbawa ke dalam tanah. Penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium, bakteri Azotobacter, dan Clostridium. Tahapannya, fiksasi adalah proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi anomia. Yang kedua, nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Yang ketiga, asimilasi. Proses asimilasi adalah saat semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Yang kelima, denitrifikasi, yaitu merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert atau berukuran kecil dalam tahapan daur nitrogen. Selanjutnya manfaatnya, yaitu membantu tanaman menyerap nitrogen melalui proses fiksasi sehingga pertumbuhannya menjadi optimal, membantu penguraian bahan organik menjadi sebuah energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan melalui proses amonifikasi. Selanjutnya, ekosistem air tawar. Manfaatnya, ekosistem air tawar merupakan ekosistem yang terdapat pada air tawar yang kaya mineral dengan pH air sekitar 6. Ekosistem ini bisa berubah-ubah karena biasanya habitat air tawar bisa mengering ketika musim panas berlangsung. Ekosistem air tawar sangat sedikit jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya, yaitu ekosistem darat atau air laut. Walaupun begitu, ekosistem satu ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaatnya yaitu sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari, baik keperluan rumah tangga atau keperluan lainnya. Ekosistem air tawar terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, sedangkan abiotik adalah lingkungannya. Contoh komponen ekosistem air tawar terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, sedangkan biotik adalah lingkungannya. Contoh komponen biotik yaitu tumbuhan air, biota air, hingga pengurai. Selanjutnya ciri-ciri. Yang pertama dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang kedua, penetrasi cahaya matahari kurang. Yang ketiga, variasi suhu rendah. Dan keempat, adanya aliran air seperti pada ekosistem sungai. Namanya siapa, Kak? Bunga Rini. Mau ikut challenge 6 orang pertama yang
menjelaskan tentang siklus dan ekosistem dapat 500.000. Boleh. Let's go! Siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak akan pernah berhenti, mulai dari atmosfer ke bumi sampai ke atmosfer lagi melalui proses-prosesnya. Proses-prosesnya yang pertama adalah proses evaporasi. Proses evaporasi adalah penguapan, terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di bumi pasti akan berubah menjadi gas melalui penguapan. Sampai ke sini. Selanjutnya, molekul-molekul gas tersebut akan menguap dan menuju atmosfer melalui udara. Tahap selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air menuju atmosfer, uap tersebut menjadi dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali. Tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air membentuk awan. Saat uap air membentuk awan, uap air tersebut akan membentuk tetesan-tetesan air kecil. Tahap selanjutnya adalah tahap presipitasi. Tahap presipitasi adalah proses turunnya air dari awan menuju bumi. Air-air yang sudah menguap dan menjadi awan tersebut akan berubah menjadi tetesan-tetesan air dan akan turun ke bumi yang disebut dengan hujan. Hujan tersebut akan membasahi bumi mulai dari ke sungai, ke danau, ke genangan air dan kembali lagi ke laut. Selanjutnya adalah proses infiltrasi. Proses infiltrasi merupakan proses penyerapan air. Air yang sudah turun akan diserap oleh bumi yang akan membantu pertumbuhan pohon-pohon, rumput-rumput, dan air tersebut juga akan diserap sampai ke bawah tanah. Selanjutnya adalah ekosistem laut. Ekosistem laut disebut juga ekosistem bahari. Ekosistem bahari merupakan hubungan timbal balik yang terjadi di perairan laut. Jadi ekosistem laut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekosistem perairan dalam, ekosistem pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Di ekosistem laut terdapat banyak sekali hewan-hewan laut. Dari gambar ini kita bisa melihat ada ikan, kuda laut, hiu, rumput laut, serta ganggang. Berikut adalah fakta-fakta yang terkait dengan ekosistem laut. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia mempunyai spesies penyu terbanyak? Terdapat 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Beberapa satwa bawah laut di Indonesia ternyata lebih senang berdansa di malam hari. Laut Indonesia memiliki arus yang sangat besar, mencapai 15 verdub atau setara dengan 15 juta meter kubik per detik. Ini pada nggak mau dapat 500.000 apa gimana sih? Kak, Mila, Let's go! Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal untuk berbagai hewan dan tumbuhan di laut. Yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Terumbu karang terbentuk sebagai hasil dari kegiatan berbagai hewan laut seperti siput, cacing, coelenterata, dan alga kapur. Terumbu karang tidak hanya menampilkan bentuk yang beraneka rupa di bawah perairan saja. Terumbu karang merupakan habitat bagi makhluk lain. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Terumbu karang memiliki manfaat yang besar, baik secara ekologi maupun ekonomi. Manfaat terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Secara langsung, terumbu karang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hidup ikan, sehingga terumbu karang membantu produksi ikan sebagai bahan pangan maupun keperluan lain yang dibutuhkan manusia, seperti ikan ekor kuning, ikan kerapu, ikan baronang, batu karang, pariwisata, wisata bahari, dan penelitian serta pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalam air. Sedangkan pemanfaat tidak langsung yaitu sebagai penahan abrasi pantai karena gelombang dan ombak laut serta sumber keanekaragaman hayati. Selain itu, terumbu karang juga sumber bahan obat-obatan, bahan bangunan, makanan dengan protein tinggi dan melindungi pantai dari hempasan ombak. Jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama, berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, ada 2, yaitu karang hermatipi berupa karang yang dapat membantu bangunan karang yang dikenal sebagai terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Yang kedua adalah karang ahermatipi, yang merupakan jenis terumbu karang yang tidak menghasilkan terumbu dan merupakan kelompok yang terbesar luas di dunia.
Yang kedua, berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Ada 3. Yang pertama, karang koral. Terumbu karang ini juga disebut sebagai karang batu atau stony coral. Dalam proses pembentukan karang, maka karang batu merupakan hewan karang pembangun terumbu. Yang kedua, terumbu atau reef. Terumbu yang merupakan endapan batu kapur terutama dihasilkan hewan karang dan biota-biota lainnya. Yang ketiga adalah karang terumbu. Berbeda dari karang yang lunak, karang terumbu tidak menghasilkan kapur dan juga berbeda dengan batu karang atau rock atau batuan vulkanik. Yang ketiga adalah jenis berdasarkan letak. Ada 2 gampang. 1, 2, 3 ya. Yang ketiga, jenis berdasarkan letak. Yang pertama adalah terumbu karang penghalang yang secara umum menyerupai terumbu karang tepi, namun jenis ini hidup lebih jauh dari pinggir pantai. Yang kedua, terumbu karang tepi, disebut juga karang penerus atau fringing reefs, adalah jenis terumbu karang yang paling sederhana. Selain itu, terumbu karang ini paling banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Dan yang keempat adalah berdasarkan zonasi. Ada 2, yaitu terumbu karang membelakangi angin, yaitu terumbu karang atau leeward reef merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Dan yang kedua adalah terumbu karang yang menghadap angin atau windward reef adalah sisi yang menghadap arah datangnya angin. Karena kita 6 orang pertama yang menjelaskan tentang siklus dan ekosistem, maka kita dapat 500.000.